Selamat datang di channel Tuah Kata. Tema kita tanggap darurat krisis bisnis UMKM di masa pandemi. Kita sampai ke sesi 3. Di sesi sebelumnya kita membahas dampak krisis pandemi terhadap bisnis. Di sesi 3 ini kita akan mempelajari 5 langkah untuk menanggulangi krisis bisnis. Dalam menanggulangi krisis ada beberapa tahap. Tahapan-tahapan itu merupakan disiplin berpikir dan disiplin bertindak. Itu kita perlukan agar semuanya itu berjalan dengan logis. Pertama sekali, kita harus mengkaji dampak krisis itu terhadap bisnis kita. Apa saja dampaknya, ke bagian mana dari bisnis kita, berapa besar dampaknya, dan perkiraan berapa lama ini dampak ini akan kita rasakan. Untuk itu kita perlu pisau analisa. Pisau analisa itu disebut kerangka analisa. Dengan kerangka analisa yang tepat, kita bisa membedah masalah yang disebabkan oleh krisis itu atau dampak krisis itu terhadap perusahaan kita. Dengan membedahnya, maka kita akan bisa melihat opsi-opsi atau pilihan-pilihan tindakan untuk mencoba memperbaikinya. Kemudian kita juga harus periksa dan catat sumber daya kita. Kita harus periksa dengan cermat berapa besarannya dan bagaimana sifat-sifatnya. Sumber daya itu ada yang berada di dalam perusahaan sendiri, misalnya keuangan kita, karyawan kita, peralatan kita, brand kita. Tapi ada pula yang di luar, dalam arti kata kita bisa meminta konsultasi kepada mereka ataupun meminta bantuan seperti bank misalnya. Setelah kita memahami dampak krisis dan memahami pula dengan baik sumber daya kita, barulah kita bisa memberikan beberapa pilihan-pilihan tindakan. Untuk itu, pilihan-pilihan tindakan itu harus kita pertimbangkan dengan cermat. Tentunya yang akan kita pilih adalah yang tepat dan yang mungkin kita lakukan. Dan untuk masing-masing pilihan itu ada biayanya, ada pula risikonya, ada pula manfaatnya. Biaya itu ada biaya sekarang dan juga biaya yang akan datang. Karena kita adalah bisnis yang berkelanjutan atau kita ingin selalu berlanjut, maka kita harus memikirkannya dari segi jangka panjang. Setelah dengan pertimbangan-pertimbangan itu, kita harus mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk melaksanakan keputusan itu. Semua keputusan dan tindakan itu terkait dengan pihak-pihak di dalam ataupun di luar. Tentu perlu kita komunikasikan khususnya untuk yang di dalam. Untuk yang di luar kita rundingkan. Keputusan-keputusan kita tentulah haruslah rasional. Akan tetapi sekaligus harus bijak pula. Karena bisnis itu adalah hubungan antar manusia. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Agar nanti kita di dalam bisnisnya memperoleh kemudahan-kemudahan.
Dan tentunya keputusan itu perlu tindakan-tindakan lanjutannya. Setelah kita memutuskan dan bertindak untuk mencoba menyelesaikan krisis, untuk bisa memberikan solusi kepada krisis yang kita hadapi, kita harus pantau dan evaluasi hasil daripada tindakan-tindakan kita itu tadi. Kita harus fokus kepada isu kritis. Misalnya bagaimana kegiatan marketing kita untuk bisa memperoleh posisi di pasar yang baik, dan juga bagaimana arus kas kita. Dan dalam keadaan krisis ini semuanya cepat berubah. Untuk itu kita harus cepat tanggap pula, sehingga kita tidak terlambat mengambil tindakan yang perlu. Dan proses pemulihan atau proses apapun itu memerlukan waktu. Untuk itu kita perlu sabar. Di sesi 3 ini kita telah membahas 5 langkah menanggulangi krisis. Di sesi 4 kita akan dalami tentang bagaimana dampak krisis itu terhadap proses bisnis. Sampai jumpa di sesi 4. Jangan lupa like ya, dan subscribe ya, dan juga share kepada teman-teman semua. Terima kasih.